teman-teman, kali ini di video ini saya akan memberi tutorial bagaimana membuat ekoenzim yang sederhana, ya, terutama untuk rumah tangga. Kenapa? Karena kadang orang berpikir, wah, saya tidak punya kemasan gentong, saya tidak punya bahan organik sekian banyak. Tidak perlu khawatir. Yang rumus itu adalah 1 bagian molase, 3 bagian bahan organik, 10 bagian air. Kita mulai ya. Jadi siapa sih yang tidak punya toples-toples seperti ini di rumah tangga? Pasti punya ya. Dari plastik ya, bukan kaleng, bukan kaca. Kemudian di sini tertulis 1 liter 1000 mili. 1000 mili. Untuk kemasan itu yang terbaik adalah 60% dari wadah. Ini supaya matematikanya gampang ya. Ini saya mau membuat 50% dari wadah, sehingga airnya 500 ml. Yang kita pakai satu bagian yaitu 50 gram. Mari kita timbang. Sini ada timbangan digital, ini juga timbangan umum di rumah tangga ya. 50 gram molase. Bila kita tidak punya molase, menggunakan gula Jawa yang asli. Kalau kita tidak punya molase, mungkin bisa cari di marketplace. Ini kita sudah mendapatkan molase 50 gram. Kemudian kita campur dengan air. Kita aduk dulu, aduk aja pakai tangan. Tangan juga bisa jadi mulus. Terus kemudian di rumah tangga itu kan kalau makan buah pasti adalah sayur ada, atau mungkin kalau tidak masak mungkin mengupas buah, makan pisang, makan jeruk, itu pasti ada. Nanti kadang ada yang bilang, aduh kita cuma berdua aja di rumah, sampahnya cuma sedikit lah. Ini cara untuk membuat ekoenzim dengan sampah sedikit. Sudah tercampur. Sekarang kita timbang bahan organik. Bahan organik yaitu sampah-sampah kulit. Kita butuh 150 ya. Untuk bahan memang lebih baik minimal 5. Kalau tidak ada ya seadanya, tidak apa-apa daripada tidak membuat. Kemudian kita potong-potong supaya berhasil. Sudah dicuci bersih bahan organiknya dan kemudian dipotong-potong. Untuk potong-potong tidak perlu terlalu kecil. Potong-potong ini maksudnya supaya banyak enzim yang keluar. Begitu kita masukkan. Ini tidak perlu di blender, karena ada pernah bertanya, perlu di blender? Oh tidak, kenapa? Nanti jadinya ampasnya itu akan terlalu lembut dan menyulitkan untuk menyaring. Tadi kita ulangi lagi ya. 1 bagian molase kita pakai 50 gram, 3 bagian bahan organik 150 gram, 10 bagian air 500 mili atau setengah liter. Kita tutup rapat. Jangan lupa diberi catatan. Kita membuat catatan tanggal pembuatan, karena ini akan kita diamkan selama 3 bulan. Kita 3 bulan kemudian lupa, apa ya ini bahannya apa, beratnya berapa, isinya berapa. Karena itu kita perlu mencatat. Biasanya yang saya lakukan adalah hari ini 13 Juni, berarti 3 bulan kemudian, Juli, Agustus, September. 13 September. Tadi kita molase ya, molase. Saya pakai molase. Kalau tidak punya molase, boleh gula Jawa asli, gula aren. Tadi kita pakai 50 gram, sehingga bahan organiknya adalah 3 kalinya 50 gram sama dengan 150 gram. Tadi terdiri dari kulit buah naga, pisang, melon, jeruk bali, tadi jeruk peras ya, air 10 kali dari molasenya 500 mili. Tuliskan sesuatu yang baik-baik di wadah ini supaya orang yang membaca ikut membaca hal yang baik. Saya biasanya tulis I love nice to meet you saya suka seperti itu. Oke, ini misalnya saya tulis I love you ekoenzim. Biasa suka tanda tangan begitu supaya asli nih buatan saya. Kasih selotip supaya tidak hilang. Kita tutup rapat, simpan di tempat sejuk, tidak terkena matahari langsung, tidak kotor, dan terhindar dari wifi maupun elektromagnetik. Ini sudah jadi. Terus kita tunggu 3 bulan. Terus mau tahu yang 3 bulan itu seperti apa? Ini ada yang sudah 3 bulan. Nah, kita buka ya. Ini kebetulan sudah panen. Hasilnya akan seperti ini.
warnanya coklat. Kemudian ada jamur lapisan di atas dan wangi, akan wangi asam-asam segar. Setelah kita punya yang sudah panen ini, sudah matang, kemudian kita saring, kemudian kita ambil airnya, terlihat ada buih-buih itu. Nanti kalau kita saring akan ada ampasnya. Ampasnya ini pun masih bisa dimanfaatkan karena porsi kecil ya, kita menyaringnya pun gampang. Ini kemudian kita isi ke botol kosong, botol air mineral bekas, sehingga membuat ini benar-benar menjaga lingkungan. Botol-botol tuh bisa kita manfaatkan untuk mewadahi hasil panen kita. Ampasnya ini dicampur ke tanah menjadi pupuk, tapi bukan ke pot ya, karena terlalu asam nanti malah tanamannya mati. Ini dibuang ke tanah, campuran pupuk. Ini botol kosong, kita tuang. Ini kalau pakai molase warnanya akan seperti ini. Apabila kita memakai gula Jawa, warnanya lebih muda. Ini molase yang sudah jadi, siap dipakai dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, dan kita ikut menjaga bumi dengan mengurangi sampah organik. Demikian teman-teman, mudah bukan membuat ekoensim dari sampah dapur kita menjadi berkah. Kenapa berkah? Karena penuh manfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di link di bawah ini ya. Terima kasih.